Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana Pak Eka kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah Pak Eka. Baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan sangat saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga ya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama concern kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan nanti dilakukan observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, kayaknya sedemikian dulu ya Pak peran observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Sama-sama Pak Eka. Kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Pak Eka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Asep ada yang mau disampaikan atau diceritakan, apa benar begitu? Betul Pak Eka, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Eka. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa yang mau disampaikan oleh Pak Asep? Begini Pak Eka, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Metode ceramah yang dipakai, ceramah lagi, padahal kan kita sudah satu langkah, beberapa langkah sudah lebih maju Pak ya. Guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif Pak. Nah seperti itu mungkin Pak Eka untuk permasalahannya. Oke, kalau saya garis bawahi ya berarti permasalahan dari Pak Asep ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Pak Asep? Betul Pak Eka. Gitu. Kurang bervariatif baik itu dalam medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama gitu Pak Eka. Oke, jadi yang Pak Asep harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa Pak Asep yang ingin dilihat atau didapatkan? Dari percakapan kita pada sore hari ini Pak Eka ya, ingin mendapatkan adanya perubahan yang signifikan tentunya itu kan, dimana di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada anak seperti itu Pak Eka. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan kalau ideal jika diberi level itu berapa level kira-kira? 10 kira-kira atau berapa di sekolah Pak Asep sekarang ini? Sepertinya
masih ada di level 5 kalau berbicara level Pak ya. Ya. Ini karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru yang lebih awal, lebih senior gitu kan dibanding kami. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti tidak kesulitan gitu kan. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak ya. Oke, berarti masih di level 5 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Asep? Mungkin bisa ditingkatkan hanya sampai di level 7 kayaknya Pak Eka. Karena kalau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya Pak ya. Guru-gurunya kebanyakan yang senior, mungkin dari level 5 kita bisa sedikit naik ke level 7. Masih kemungkinan untuk bisa dilakukan adanya perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya kalau bicara masih memikirkan Pak ya, kalau berbicara apa rencana gitu kan atau tindakan yang bisa saya lakukan, akan tetapi mungkin macam kegiatan seperti monitoring, seperti adanya pendampingan secara individu antara saya dengan rekan guru secara face to face itu kan mungkin itu Pak Eka yang langkah awal yang bisa mungkin saya lakukan. Oke, Bapak akan melakukan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Pak Asep terapkan? Mungkin kalau melakukan mentoring saya akan coba nanti dikonsultasikan Pak dengan kepala sekolah, itu yang lebih utama untuk mengadakan semacam kegiatan pelatihan atau dengan kegiatan workshop yang tujuannya tidak jauh, tidak kurang nanti lebih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif itu PK. Berarti Pak Asep ingin melakukan mentoring atau pendampingannya dengan pelatihan workshop ya. Nah, kira-kira Pak Asep untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring Pak Eka itu yang perlu, dan kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang dari mulai perencanaan, perlu waktu juga yang tidak sebentar gitu kan. Kemudian dari segi cross atau biaya juga harus mencari narasumber juga gitu kan dari kompeten. Untuk saat ini mungkin yang lebih cepat dilakukan utamanya oleh guru adalah dengan mentoring dulu Pak Eka, seperti itu Pak Eka. Oke, berarti mentoring ya Pak ya. Dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Asep memerlukan support atau bantuan dari siapa nih kira-kira? Kalau support untuk Pak ya, dalam setiap kegiatan harus ada yang mendukung. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan kepada rekan sejawat itu kan, kayak gitu guru, terus di sekolah, atau memang ahli dalam bidang IT itu yang paling utama, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misal sekolah itu sudah adanya ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Denny sebagai tenaga IT yang mungkin seperti itu Pak Eka. Oke, berarti Pak Asep ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerjanya. Betul. Kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikan mentornya nih? Kalau ditanya kapan gitu Pak, insya Allah secepatnya gitu kan akan segera. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai bisa terrealisasi. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring yang sudah direncanakan. Oke. Bagus sekali Pak Asep ya. Kira-kira Pak Asep dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Asep dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ataupun kegiatan hari ini Pak ya, yang mendapatkan gambaran satu bagaimana cara untuk menjadi perubahan di sekolah, terutama sekolah yang saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring. Yang kedua, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Itu Pak. Oke, alhamdulillah Pak Asep ya sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif
Oke, saya tunggu nanti kabarnya Pak Asep setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Percakapan kita hari ini cukup sampai hari ini Pak ya. Kali ini semoga rencana-rencana Pak Asep untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Eka yang sudah banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah. Mudah-mudahan apa yang barusan saya ceritakan, apa yang barusan saya rencanakan bisa bermanfaat, bisa terjadi perubahan khususnya di sekolah saya. Sama-sama Pak Asep, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan secara langsung hubungi saja saya ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatannya. Baik begitu ya Pak ya. Baik Pak Eka, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Asep. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Pak, baik Kak. Menurut saya, sebagai observer yang melihat tadi proses coaching Bapak secara langsung, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Eka juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Asep sehingga Pak Asep bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya.